Sebagai seorang leader, apa sih sebenarnya yang harus dimiliki? Ya, pertanyaannya tadi Jovan ya, leader. Apa sih yang membuat Anda disebut pemimpin? Jawab aja. Apa yang membuat Anda disebut pemimpin? Respect. Apa lagi? Apa? Karisma. Apa lagi? Apa? Tindakan. Oke, apa lagi? Terbuka dengan hal baru. Oke, terus? Berani Berkorban. berani apa? Berkorban. Berani berkorban. Oke. Jadi saya tanya lagi nih sekarang. Udah, dengarkan. Kalau saya berani berkorban, apakah saya jadi pemimpin? Enggak. Kalau saya punya karisma, apakah saya jadi pemimpin? Enggak. Apakah kalau saya berani melakukan tindakan, saya jadi pemimpin? Terus apa yang buat Anda disebut pemimpin? You are leader if and only if you have follower. Ya. Kalau nobody follow you, you're not a leader. Oke? Jadi kalau tidak ada yang mengikuti, Anda bukan pemimpin. Nah, seringkali kalau kita bicara pemimpin itu lupa bahwa pemimpin itu adalah bagian dari satu interaksi. Yang satu memimpin, yang satu dipimpin. Mendadak kita bicara tentang karakteristik pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik itu karismatik, mau berkorban. Tapi kenapa Anda jadi pemimpin? Kenapa jadi pemimpin? Karena ada orang lain mau ikut, bukan? Terus pertanyaannya, kok orang lain mau ikut Anda? Nah, di situ lalu muncul namanya trust, percaya. Karena itu nomor satu buat jadi pemimpin adalah dipercaya. Kalau Anda dipercaya, Anda diikuti. Kalau Anda, bagaimana supaya bisa dipercaya? Ada 3 komponennya. Anda harus kompeten. Kalau Anda tidak kompeten, Anda dipercaya. Misalnya, Anda meminjam mobil, yang meminjami itu nggak yakin Anda bisa nyetir, diberikan nggak kuncinya? Tidak, karena ada masalah kompetensi di situ, bukan? Nomor 1 kompeten. Yang kedua, ya, jujur, punya integritas. Anda kompeten, punya integritas. Yang ketiga, ada kedekatan. Bahkan banyak orang yang percaya hanya karena kedekatan, kompetensinya nggak ada, integritasnya nggak ada, cuma karena dekat lalu percaya. Jadi kalau mau jadi pemimpin, kompetens, integritas, kedekatan. Kurangi satu, namanya self interest. Oke? Nih, itu kalau persamaan, kompetensi tambah integritas tambah kedekatan kurangi self interest, itu skor kelas Anda. Kompetensinya tinggi tapi self interestnya amat tinggi, total skor kelas Anda masih rendah. Yang terjadi di Indonesia begitu, bukan sekarang? Banyak orang tidak percaya karena apa? Karena self interestnya amat tinggi, bukan soal kompetensi, bukan soal kedekatan. Gitu ya, soal leaders. Nah, bagaimana membangun leadership? Bangun dari sekarang. Latihannya dari sekarang. Termasuk berkomunikasi. Salah satu tugas penting pemimpin adalah berkomunikasi. Aktif Anda organisasi. Ini soal aktif organisasi. Saya mau cerita sedikit nih soal aktif organisasi. Romo ya. Saya dulu ketika SMP itu ikut OSIS. SMP kelas 1. Tapi waktu SMP kelas 1 ikut OSIS, namanya juga kelas 1, tidak ada yang kenal, ingin ikut, diberikan tugas menjadi anggota seksi pengabdian masyarakat. Di dalam struktur organisasi namanya itu di sudut, nggak keren belas. Yang keren itu kan ketua OSIS, sekretaris, bendahara, ketua. Ini saya anggota seksi. Pekerjaannya apa? Di Jogja waktu itu. Anggota seksi pengabdian masyarakat itu mengedarkan besek dan memberikan pengumuman tentang anggota keluarga dari sekolah yang wafat.
Jadi kalau ada yang meninggal dunia, maka kami bertiga, anak kelas 1 SMP itu, keliling satu kelas ke kelas lainnya, mengabarkan berita duka. Satu baca, dua pakai besek melewat di antara lorong kelas, lalu menerima sumbangan, dikumpulkan. Kalau masuk kelas, banyak guru yang tidak bersahabat, baru ketok pintu sudah langsung dimarahi. Kamu lagi bolos ya? Ya tentu bolos, kamu harus keliling kan? Dan satu angkatan 10 kelas. Jadi kalau satu SMP itu 30 kelas, keliling bisa setengah hari pelajaran. Kalau masuk ke kelas 3, baru masuk semua orang sudah tertawa. Karena mereka tahu begitu masuk pasti ada berita kematian. Jadi wajah kita itu wajah kematian. Kalau datang selalu ini pasti ada berita juga, pasti. Satu sekolah tahu, 3 orang ini adalah orang yang selalu mengabarkan berita juga. Tapi adik-adik, ini Pak, di antara seluruh pengurus OSIS, di antara 1.300 lebih siswa di SMP itu, 3 anak ini yang paling berpengalaman public speaking. Kenapa istirahat? Hanya keliling. Dan di situ ditertawakan, menghadapi masalah, berkomunikasi. Nanti kalau sudah uangnya terkumpul, memberikannya kepada yang meninggal juga kita harus memberikan sendiri pada keluarganya. Cara komunikasi aja sulit. Apa yang harus dikatakan ya? Anak SMP kelas 1 menyerahkan uang duka. Ngomongnya gimana coba? Itu latihan itu semua punya efek pada pengembangan yang disebut dengan leadership. Jadi leadership itu ditumbuhkan, tidak hanya sebentar jadi.